Salve, Salam, salam damai Paskah bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bugar ya. Salam jumpa semua bersama saya Yulita Iriani Mamulak dari Kupang, member DFJ Fellowship 12. Renungan spesial OMK hari ini yang dibawakan oleh Bang Alan Kewas dari Surabaya. Mari kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sukacita, dan selamat Paskah bagi seluruh pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari ini, hari pertama di Oktav Paskah. Beberapa daerah mungkin masih merasakan libur karena merayakan Paskah. Saya juga ingin menyapa pendengar Daily Fresh Juice dan umat di paroki Yesus Gembala Baik di Kota Kalabahi, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Karena 1 tahun yang lalu saya bertugas di sana dan juga berkesempatan memberikan renungan spesial OMK seperti pada hari ini. Bapak Ibu, juga sahabat-sahabat OMK, hari ini kita akan mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai sahabat OMK, ternyata cinta monyet itu bukanlah cinta sesama monyet. Dan ternyata gendang telinga itu bukan alat musik loh. Kenapa sih hal sekecil ini harus bohong? Hai sahabat OMK, jenazah Yesus itu bukan dicuri oleh murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus itu beneran bangkit dari kubur dan menang atas maut. Kenapa sih hal sebesar itu imam-imam kepala harus bohong? Iya lagi. Kenapa harus bohong ya? Kalau sobat OMK, seberapa sering kalian berbohong? Seorang psikolog Amerika, yaitu Bella De Paulo, mengatakan bahwa kebohongan dapat terkait dengan kebutuhan akan pengakuan, perhatian, dan kepercayaan. Sedangkan Robert Feldman, juga dari Amerika, mengatakan bahwa kebohongan dapat terkait dengan faktor-faktor sosial, tekanan sosial, dan kebutuhan akan status. Di dalam teori psikodinamik
berbohong dapat dianggap sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menghindari perasaan tidak nyaman. Berbohong menjadi cara untuk menghindari konfrontasi terhadap sebuah kebenaran. Maka kita bisa mengaitkan teori-teori tersebut dengan cerita dalam Injil hari ini. Para penjaga makam memberitahu imam-imam kepala bahwa Yesus telah bangkit. Imam-imam kepala pasti kaget dong dengan berita ini, dan mereka menjadi takut. Karena jika berita kebangkitan itu tersebar, kan banyak orang berpindah keyakinan. Akan banyak yang menjadi mengikuti Yesus. Dan ini bisa mempengaruhi posisi imam-imam kepala di dalam masyarakat Yahudi. Akhirnya mereka menyuruh para serdadu untuk menyebarkan berita bohong, sekaligus memberi mereka uang tutup mulut. Ya, namanya juga prajurit, siap ketika diperintah oleh imam-imam kepala, diberi uang tutup mulut sekaligus dijanjikan perlindungan seandainya mereka ditanyai oleh atasannya, sang wali negeri. Walah, benar-benar ya, korupsi dan persekongkolan terbesar di dunia kala itu. Sahabat OMK, dikatakan di akhir Injil tersebut bahwa cerita kebohongan tentang jenazah Yesus diambil oleh murid-muridnya masih tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Tantangan itu masih dirasakan sampai masa sekarang ini. Sebab ada banyak ajaran yang mencoba menggoyahkan iman kita. Mereka bilang Yesus bukanlah Mesias. Yesus bukanlah anak Allah dan hanya manusia atau nabi biasa. Mereka yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus atau mencoba menghasut melalui metode-metode peribadatan yang lain. Pada masa ini kita harus bangga sebagai umat gereja Katolik. Gereja Katolik tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati, yakni iman kepada Yesus Sang Juru Selamat, penembus dosa manusia yang telah bangkit dari kubur dan menang atas maut. Maka kita pun harus bertahan dalam iman itu. Kita pun harus mewartakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Sebagai OMK, kita perlu menjalin persekutuan di dalam gereja Katolik. Karena kita adalah generasi penerus gereja. Ada OMK yang tergerak melayani sebagai lektor atau petugas ekaristi. Ada yang aktif dalam komite sosial di parokinya, melayani sebagai pemusik, dokumentasi, juga sebagai penerjemah bahasa isyarat. OMK juga bisa ikut melayani adik-adik sekolah minggu atau bina iman anak Katolik. Dan tidak hanya aktif di gereja, orang muda Katolik pun bisa menjadi penggerak dalam kegiatan doa lingkungan. Mengajak orang tuanya, kakek neneknya untuk menghadiri doa lingkungan. OMK dapat membuat paguyuban untuk mengunjungi lansia-lansia, mengunjungi adik-adik di panti asuhan, menjadi penggerak penghijauan di lingkungan tempat tinggal sekitarnya. Wah, sungguh banyak sekali bukan? Hal-hal yang dapat dilakukan oleh OMK untuk menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Dan tentunya para bapak ibu di rumah perlu sekali mendukung dan mengarahkan anak-anaknya untuk berkegiatan di dalam pelayanan gereja. Sejak muda mereka dapat diajarkan untuk bersosialisasi dalam gereja agar tidak kecanduan gadget atau menjadi pribadi yang tertutup. Orang tua harus menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja dan perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Para orang tua pun bertanggung jawab untuk mengajarkan iman yang benar kepada anak-anaknya dan melindungi iman mereka dari kebohongan dan hasutan ajaran yang sesat. Bapak dan Ibu harus menjadi contoh terlebih dahulu sehingga bisa mengajarkan iman yang benar kepada anak-anaknya. Sahabat OMK, seperti di awal penuan tadi, ada tren. Kenapa sih hal sekecil ini harus bohong? Ada pendapat psikolog yang mengatakan kebohongan tidak berdiri sendiri. Satu kebohongan yang kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Makin lama seseorang akan terbiasa hidup untuk berbohong. Semakin kita membiasakan atau menormalisasikan sebuah kebohongan kecil terjadi, maka kita akan terbiasa untuk berbohong dan jelas akan ada yang dirugikan. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah kebohongan.
Maka kita pun umat beriman sebaiknya berusaha untuk terus-menerus menghindari kebohongan dan memilih untuk berkata jujur. Berani jujur dalam perkataan dan tindakan kita sebagai umat beriman. Berani memperjuangkan yang benar dan tidak menutup-nutupi perbuatan yang salah. Kalau sudah terlanjur berbuat salah, ya harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teruslah berdoa agar kita diberikan keberanian itu. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat OMK yang dikasihi Tuhan, saya merasa bangga memiliki iman Katolik. Saya bangga akan kebangkitan Yesus, dan saya pun bangga karena telah dimenangkan atas maut. Bagaimana dengan Anda? Haec dies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah untuk kita semua. Kristus bangkit, Kristus pemenang kita. Salam sukacita. Poin penting dalam renungan hari ini, belajarlah menjadi orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kita sudah berada di penghujung renungan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK Senin 21 April 2025. Saya Yulita dan Bang Alan pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Salam Fresh Juice.